menyampaikan kesimpulan, silakan. Dari saya kira pendahuluan sudah ini sudah cukup, saya kira naik ke atas. Hadir Ibu Hetifah, Pak Fikri, mungkin Kang Dedi mungkin nanti nyusul. Mohon maaf saya lihat. Terima kasih Pak Fikri. Ya, assalamualaikum anggota semuanya. Assalamualaikum 10, Pak Ketua. Seluruh anggota Komisi 10 yang saya hormati, saya banggakan. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agenda rapat RGPU pada pagi hari ini, agendanya 2. Yang pertama, penyampaian aspirasi terkait keberadaan guru dan tenaga kependidikan honorer. Agenda yang kedua, peninjauan kembali terkait regulasi P3K, rekrutmen P3K pada tahun 2021. Apakah disetujui Bapak Ibu? Perlu kami pertegas kembali, terlebih-lebih para senior di Komisi 10 yang sudah hampir menggawangi Komisi 10, kami di legislatif selama ini terus bersuara keras, kencang, untuk mendorong supaya lebih progres lagi menyangkut soal isu kesejahteraan guru ini. Terakhir, sebagaimana kita tahu, tanpa koordinasi dengan DPR RI melalui Komisi 10,
kami mendengar, kami baca link berita, kami lihat televisi, Kepala Badan Kepegawaian Nasional setelah rapat dengan 3 lembaga kementerian mengumumkan terlebih menyangkut soal dihapusnya jalur PNS 2 minggu lalu. Ini cukup mengagetkan kami. Saya apresiasi langkah cepat respon dari teman-teman seluruh komunitas guru di seluruh Indonesia yang menyatakan protes terhadap kebijakan itu. Setelah dapat masukan berbagai pihak, seluruh anggota komisi bersuara keras terhadap, kami perlu sampaikan pada forum yang baik ini bahwa jalur PNS untuk guru tetap ada. Jadi isu terkait dengan penghapusan sudah tidak ada lagi. Nah, karena itu kami ingin memastikan ini dalam forum-forum berikutnya melalui Kementerian Kemendikbud RI. Isu yang kedua dalam pengantar ini yang kami ingin sampaikan adalah menyangkut soal isu pokok kesejahteraan guru. Masih ada 3 hal yang mengganjal bagi kita semua. Dari berbagai RDPU sejak hampir 10 tahun terakhir, kami baca berbagai risalah, rapat RDPU, praker, dan seterusnya. Kita masih mengalami 3 hal masalah utama dalam isu terkait dengan kesejahteraan guru ini, yang lalu berefek kepada kualitas pendidikan nasional kita. Yang pertama adalah isu terkait dengan skema pengangkatan guru yang berkali-kali tidak sesuai dengan kebutuhan. Skema pengangkatan ini sekali lagi perlu dilakukan revisi total supaya pengangkatan guru ini di masa yang akan datang tidak tambal sulam dan akhirnya dunia pendidikan kita yang menjadi korban. Isu yang kedua adalah soal pemerataan guru. Banyak guru yang numpuk di tempat-tempat yang semestinya tidak perlu ketika distribusi pemerataan guru ini bisa berjalan dengan maksimal. Isu yang ketiga, yang paling hangat terakhir adalah menyangkut soal kebijakan rekrutmen 1 juta P3K. Komisi 10 sudah menyampaikan berkali bahwa kebijakan P3K yang semestinya diberlakukan khusus spesial untuk guru 35 plus harus mempertimbangkan aspek pengabdian terkait dengan ini. Ketika guru yang sudah berpuluh-puluh tahun perlu diafirmasi langsung diangkat. Dan beberapa kali RDP seluruh anggota komisi saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, menyampaikan suara ini bahwa lebih bagus skemanya adalah pengangkatan bukan seleksi. Karena yang ketika pengangkatan isunya itu artinya seluruh guru yang mengabdi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Baik yang non-kategori maupun yang masuk kategori K2 itu. Konfirmasi dari Kemendikbud, penutupan seleksi P3K yang pada tanggal 31 Desember kemarin dipastikan diperpanjang. Dan saya belum dapat kabarnya sampai kapan, semoga bisa diperpanjang paling tidak sampai akhir Januari. Karena sampai hari ini kuota 1 juta belum terpenuhi sepenuhnya. Nah karena itu sambil menunggu perpanjangan ini, saya kira tetap Komisi 10 punya komitmen yang kuat, harus ada afirmasi bagi guru honorer yang sudah mengabdi lama. Ini butuh political will yang kuat, butuh effort yang kuat untuk meyakinkan kepada BKN, kepada Kemenpan RB, kepada Kemendikbud menyangkut soal butuh afirmasi terkait dengan ini. Demikian pengantar sedikit dari saya mewakili seluruh anggota dan pimpinan Komisi 10 yang secara tegas kami sampaikan apa yang menjadi keprihatinan teman-teman sesungguhnya juga menjadi keprihatinan kami. Terima kasih.